Akulturasi merupakan perpaduan antara budaya yang terjadi dalam kehidupan yang serasi dan damai. Proses akulturasi budaya beranjak dari kehidupan masyarakatnya yang harmonis dari beragamnya etnis pada suatu wilayah melalui komunikasi dan asimilasi yang terbangun. Akulturasi budaya yang terjadi sejak lama telah mempengaruhi perkembangan peradaban di kota Singkawang. Proses akulturasi menghasilkan cap gomeh yang mendunia lewat sosok tatung dengan fenomena budaya khas kota Seribu Kelenteng ini. Cap gomeh melambangkan hari ke-15 dan hari terakhir dari masa perayaan Tahun Baru Imlek bagi masyarakat Tionghoa. Sebagai wujud nyata dari terbentuknya identitas dan integrasi sosial multietnis di Singkawang, beragam kegiatan dipertunjukkan sebagai jati diri dari kota toleran yang ada di Nusantara. Tatung dalam bahasa Hakka adalah orang yang dirasuki roh dewa atau leluhur, di mana raganya tersebut dijadikan alat komunikasi atau perantara antara roh leluhur dengan dunia nyata. Dengan menggunakan mantra tertentu, roh dewa dipanggil ke altar, kemudian akan memasuki raga orang tersebut, kemudian menjelma menjadi tatung dengan segala perilaku dan kemampuannya. Cerita tatung di Singkawang berawal dari munculnya wabah penyakit yang menyerang para pekerja kongsi pertambangan emas ratusan tahun silam. Tiongkok saat itu mengkaitkannya sebagai ulah roh-roh jahat. Untuk mengusir penyakit itu, para perantau tersebut akhirnya memohon pertolongan dewa-dewi dan roh leluhur dengan melakukan ajaran Taoisme, yakni ritual tatung atau yang dikenal juga sebagai Lok Tung. Tatung dalam kehidupannya sehari-hari diyakini memiliki kekuatan supranatural, seperti bisa meramal dan mengobati penyakit. Namun, di sisi lain, tidak semua orang bisa ditakdirkan menjadi tatung. Karena erat kaitannya dengan perilaku dan kebersihan jiwa raga seseorang.
Meskipun ada juga orang-orang berbakat yang bisa mendapatkan kekuatan tersebut dengan belajar dari para guru yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan roh leluhur. 这个不管我都是，这个这个神通二。Kakek saya, bapak saya pun tatung juga. Keturunan ya. Kalau dia sih, cakap mesti makai. Nggak tahu apa-apanya, langsung masuk itu. Pada saat dia masuk ke dalam badan dia itu istilah ketidur, nggak tahu apa-apa. Jadi dia mau pakai apa, kita yang bantuin siapin. Takdir menjadi tatung adalah suatu hal yang tidak dapat dikesampingkan, karena diyakini roh-roh dewa yang merasuki tubuh perantaranya adalah manusia pilihan. Jika ditolak kehadiran dewa yang merasukinya, diyakini memiliki konsekuensi buruk. Jika tidak tepat alasan yang disampaikan orang yang bersangkutan melalui ritual khusus yang harus dijalankan. Roh-roh yang memasuki para tatung pun beragam. Sikap dan perilaku para tatung yang kerasukan akan sangat berbeda sesuai dengan roh yang memasukinya. Setelah terpilih dan ditakdirkan menjadi tatung, perantara dewa ini juga memiliki ritual khusus yang harus dijalankan untuk merawat hubungannya bersama dewanya. Peran dalam kesehariannya yang adalah masyarakat biasa, tatung kini menjadi sebuah momentum pelestarian tradisi tolak bala yang menjadi rangkaian cap gomeh bersamaan dengan tradisi-tradisi lainnya. Sebagai seorang yang melakoni perintah dewa, tatung pada perayaan hari-hari tertentu memiliki kewajiban mendirikan altar dengan semua unsur di dalamnya, sesuai dengan kebutuhan persembahyangan. Kewajiban itu telah diketahui sang empunya raga, seperti tatung yang sudah berusia hampir 70 tahun dan sudah 40 tahun raganya menjadi perantara dewa petir. Tahun ini dia mau dia tuh, jika tuh kau dia hanya mau asal pokoknya jika dia handul air hao dia siu sao, dia menurut dia sao orang ha, dia tetap aja dia itu是用的，但是爱摄脏嘛，我个爱用的东西呢。Sebagai manusia biasa dan telah berusia lanjut, Akiong yang menjadi panggilan akrabnya menekuni pekerjaan sosial menjadi anggota relawan pada sebuah badan pemadam api di kota Singkawang. Selain dia di sini pekong di sini sehari-hari, dia juga itu terlibat dalam sosial. Kalau nggak ke sini ada kebakaran turun, ada yang mau kerja di sini minta bantu rawat orang sakit bawa ke sini. Pada perayaan Cap Gomeh, biasanya juga dihadirkan sosok naga. Naga dalam kebudayaan Tionghoa adalah lambang sesuatu yang baik. Naga melambangkan kebenaran, keberuntungan, kebaikan, kekuatan, dan kemakmuran. Oleh karena itu, sesuai perannya, tatung adalah perantara para dewa, sehingga untuk membuka mata sang naga,
dilakukan oleh Tatung pada vihara tertua di kota Singkawang. Ritual naga buka mata ini bertujuan untuk memanggil roh-roh naga langit untuk masuk ke replika naga, sehingga nantinya pada saat atraksi keliling kota terjaga keselamatannya dan warga sekitarnya. Bahwa Tatung itu adalah perwujudan dari para dewa yang merasuki tubuh manusia. Jadi yang membuka mata naga ini kan dewa, dewa yang diundang. Jadi melalui Tatung. Jadi Tatunglah yang membuka mata naga sehingga mewakili dewa. Itu yang dimaksud. Hari ke-14 Imlek telah tiba. Persiapan Tatung untuk membersihkan jalan dengan ritual tolak bala untuk menyambut hari ke-15 Imlek dipersiapkan bersama. Masing-masing tatung berbeda waktu dalam pelaksanaan ritual cuci jalan, serta lokasi yang dilalui juga berbeda.
Ratusan tatung tersebut hingga pada akhirnya berkeliling dan menyasar seluruh bagian kota yang diyakini untuk menghindarkan hal-hal buruk dari roh-roh jahat. Konsistensi ritual ini dilakukan oleh masing-masing tatung sesuai dengan daerahnya yang sudah menjadi tradisi dan terus dilaksanakan hingga sekarang di kota Singkawang. Menurut tingkatannya, terdapat 3 kategori tatung dalam pengendalian perilaku sesuai takdir yang merasukinya. Pemula, dipahami bahwa raga yang dirasuki murni dikendalikan roh yang mendiaminya, sehingga kondisi ini memerlukan pengawasan dari orang yang dapat mengendalikannya. Menengah adalah raga dan batin yang telah dapat mengimbangi kehadiran para roh ke dalam tubuhnya. Dan yang ketiga adalah tatung yang sudah dapat mengendalikan 100% kehendak roh yang merasukinya. Oleh karena itu, saat ritual cuci jalan dalam suatu wilayah, ratusan tatung dengan segala tingkat usia dan pembawaannya tidak saling bergesekan dan tidak dapat dikategorikan dalam kontestasi kemampuan dan penampilan. Karena masing-masing tatung mempunyai dewa sendiri-sendiri dan mempunyai peranan yang sama untuk mengusir roh-roh jahat.我即刻唔到底講嘅，記就記，即刻就即刻喎。記一係下來，一係用起幾多歲啊？後生啊，一係用咗嚟啊。Di kota Singkawang dilaksanakan juga parade tatung dan pawai naga sebagai wujud syukur dan kegembiraan perayaan Cap Gomeh di hari ke-15 Tahun Baru Imlek. Bagi Akyong, perannya sebagai tatung, esensinya adalah pada hari ke-14 adalah hari cuci jalan. Untuk parade dalam festival, ia tidak mengikutinya karena terbatas kemampuan dalam usianya yang sudah lanjut. Saya kayak luar, cuci jalan lah, cuci jalan啊，咁樣，嗰啲垃圾東西堆走嘅嘛。
又讲有木西巴的啊，这个就是没有木西巴。Memasuki hari ke-15 tahun baru Imlek, masyarakat Kota Singkawang dalam kesehariannya antusias dari pagi hari. Begitu juga pengunjung yang ingin melihat festival Cap Gomeh. Ratusan tatung yang sebelumnya telah melaksanakan sembahyang khusus, kini membadati arena festival. Tiap kelompok memamerkan bentuk, rupa, dan lakonnya, mewakili dewa yang merasukinya menunjukkan bahwa akulturasi budaya di kota ini begitu kuat. Menyelam ke seluruh lapisan masyarakat dan individu. Tidak memandang ras dan golongan, semua bersatu menampilkan apa yang mereka miliki. Melalui perannya masing-masing, warga Singkawang bahkan dari luar kota Singkawang larut dalam perayaan Cap Gomeh. Bagi sebagian tatung pada hari ke-15 tahun baru Imlek, memiliki kewajiban menurunkan altar yang dibuat 3 hari sebelum perayaan Cap Gomeh. Altar tersebut terdiri dari berbagai unsur untuk persembahyangan menyembah langit. Oleh karena itu, ada batas waktu tertentu untuk dibuka sebagai pertanda berakhirnya Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh kemudian ditutup dengan ritual bakar naga. Melalui perantara dewa, melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan roh naga langit yang dipanggil sebelumnya dengan cara dibakar. Menurut kepercayaan warga Tionghoa, abu sisa pembakaran replika naga tersebut dipercaya bisa bermanfaat mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan. Biasanya, abu sisa pembakaran naga tersebut disimpan di tempat sembahyang dengan harapan bisa mendatangkan kebajikan dan menolak keburukan.